Apa yang kita lihat sekarang ini adalah Pulau Mauritius. Di pulau ini memiliki sumber makanan yang begitu melimpah, sehingga pulau ini bagaikan surga teruntuk fauna yang tinggal di sini. Dengan tidak adanya predator darat sebagai ancaman yang nyata, apalagi teruntuk burung yang tak bisa terbang. Salah satu contoh penghuni asli di pulau ini adalah burung dodo. Lokasi Pulau Mauritius berada di Samudra Hindia, sekitar 800 km dari pesisir timur di Madagaskar. Pulau ini rumah pertama sekaligus rumah terakhir bagi burung dodo. Menariknya, ternyata burung ini masih sekerabat dengan burung merpati, meskipun secara fisik ia sangat berbeda. Lalu para ilmuwan berargumen bahwa nenek moyangnya burung dodo adalah seekor merpati purba, sehingga yang menjadikannya sebagai anggota Columbiformes, atau sebuah kelompok yang diisi oleh beberapa merpati dan juga kerabatnya. Kehidupan burung dodo di saat sebelum kedatangan manusia masih dibilang begitu damai, dengan tidak adanya predator darat yang mengancam keselamatannya, sehingga pertemuan pertamanya dengan manusia membuat hidupnya berubah secara drastis. Dengan hanya silang beberapa abad, burung ini hilang dari muka bumi akibat keserakan manusia. Diketahui, pertama kali burung ini bertemu dengan manusia tercatat di saat tahun 1598 ketika seorang pelaut dari Belanda berkunjung di Pulau Mauritius. Dengan kepolosan burung ini, ia sekarang tidak ada lagi di dunia. Dahulunya, Pulau Mauritius adalah pulau yang tak terpenghuni, dan pulau ini hanya berjarak 800 km di sebelah timur di Madagaskar. Karena terisolasi sangat jauh dari dataran besar, ekosistem Mauritius berkembang unik tanpa adanya predator mamalia darat. Salah satu hewan yang cukup populer dari pulau ini adalah burung dodo, atau nama ilmiahnya Rapus cucullatus. Meskipun secara tidak pasti sebenarnya dari mana asal-usul nama dodo berasal, tetapi teori yang paling diterima dari nama dodo berasal dari bahasa Portugis, yaitu doido, yang artinya sebagai bodoh. Sedangkan teori lain yang menyebutkan nama dodo dari bahasa Belanda, yaitu dodor, yang mengartikannya sebagai pemalas. Burung ini merupakan hewan endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Mauritius. Kemungkinan besar karena nenek moyang burung dodo yang menjadikannya sebagai hewan endemik Pulau Mauritius. Di saat 8 juta tahun yang lalu, ketika nenek moyang burung dodo yang merupakan masih sejenis merpati purba terbang dari wilayah Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Samudra Hindia, sebagian besar dari mereka akhirnya sampai di Pulau Mauritius. Pulau ini pada waktu itu kaya akan sumber makanan seperti buah-buahan dan juga biji-bijian, serta tidak memiliki predator darat besar. Kondisi tersebut membuat nenek moyang dodo merasa aman untuk hidup dan berkembang biak di sana, dan melakukan sebuah evolusi. Di saat melakukan evolusi, burung dodo beradaptasi dengan kehidupan di Pulau Mauritius dengan meningkatkan ukuran tubuhnya dan bersarang di tanah. Paruhnya beradaptasi dengan makanan yang mudah mereka temukan. Karena sering di bawah tanah dan jarang untuk menggunakan sayapnya, burung ini kehilangan kemampuannya untuk terbang. Dengan memiliki fisik yang tidak memungkinkan untuk terbang, seperti tubuh yang membesar dan sayapnya yang mengecil. Dalam proses panjang ini, dari seekor merpati yang bisa terbang, melahirkan burung yang besar dan tidak bisa terbang seperti burung dodo. Karakteristik dari burung dodo memiliki tinggi 1 meter dan berat sekitar 20 kg. Catatan sejarah yang menggambarkan burung dodo memiliki bulu yang berwarna abu-abu atau kecoklatan dan memiliki sedikit bulu keriting di bagian bokongnya. Sayangnya, karena adaptasi ini yang membuat burung ini menjadi tidak siap untuk ancaman yang akan datang. Meskipun burung dodo berbeda dengan merpati pada umumnya, ternyata ia memiliki kerabat dekat dengan burung yang masih hidup, yaitu adalah merpati Nicobar yang bisa ditemukan di wilayah Kepulauan Asia Tenggara. Sedangkan cara berkembang biaknya burung dodo bisa kita lihat di dalam catatan sejarah, terutama yang ditulis oleh penjelajah Prancis, memberikan satu-satunya gambaran sekilas tentang perilaku perkembangbiakan burung dodo. Burung dodo betina bertelur 1 butir putih. Strategi bertelur tunggal ini berkembang sebagai respon terhadap lingkungan pulau mereka yang dibilang cukup aman.
membuat mereka sangat rentan terhadap spesies yang akan mendatang. Meskipun masa inkubasi yang tepat masih belum diketahui, para peneliti yakin pada perkembangbiakan mereka mungkin serupa dengan kerabat terdekat mereka, yaitu merpati Nicobar. Produksi telur yang terbatas dan kebiasaan bersarang di tanah kemungkinan mempercepat kepunahan mereka setelah predator datang. Diketahui, Pulau Mauritius yang pertama kali ditemukan ternyata bukan dari rombongan bangsa Belanda, melainkan dari pelaut Arab di abad ke-15. Pelaut Arab datang ke pulau ini bukan untuk membangun pemukiman atau merusak ekosistem Pulau Mauritius, melainkan kapalnya yang tersapu badai dan terdampar di pulau ini. Dan hanya silang 1 abad disusul oleh ekspedisi Portugis yang menginjakan pulau ini di abad ke-16. Setelah pelaut Arab dan ekspedisi Portugis datang di pulau ini di bulan September di tahun 1598, kapal-kapal Belanda pertama kali bersandar di Pulau Mauritius, dan dalam waktu kurang dari 1 abad, burung dodo sudah jarang mulai terlihat. Komandan armada pertama yang terdiri dari 5 kapal Belanda ini adalah Wakil Laksmanan Wybren van Warwick yang mengklaim Mauritius sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Laporannya tentang pelayaran ini membuat kisah pertama yang diketahui tentang burung dodo. Kisah kepunahan burung dodo bermula pada akhir abad ke-16 ketika rombongan pelaut Belanda mendarat di sana dan mencatat keberadaan seekor burung aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Burung itu berukuran besar, tingginya sekitar 1 meter, berbadan gemuk dan paruhnya yang melengkung, dan juga memiliki sayap yang sangat kecil. Di saat itu, Pulau Mauritius sebelum kedatangan manusia adalah pulau yang relatif aman. Tidak ada predator darat besar, dan burung-burung di sana berevolusi tanpa rasa takut terhadap sebuah ancaman yang mengancam dirinya. Karena itulah, dodo sangat jinak dan tidak waspada ketika pertama kali bertemu dengan manusia. Para pelaut Belanda menuliskan bagaimana dodo tidak lari di saat ketika mereka mulai mendekatinya. Ini alasannya mereka mudah untuk ditangkap karena burung ini begitu jinak. Hal ini menjadi awal dari malapetaka besar bagi spesies tersebut. Meskipun demikian, ternyata bukan karena perburuan yang menjadikan faktor kepunahan burung ini. Dari beberapa kapal yang singgah di Pulau Mauritius membawa berbagai predator yang mengancam habitat dodo, seperti anjing, kucing, dan juga babi. Hewan-hewan ini tidak berpikir panjang untuk menyerang burung dodo serta sarangnya. Telur-telurnya yang diletakkan di tanah dan menghabisi sebagian besar anak dodo yang masih lemah, sehingga predator tersebut berkembang biak begitu cepat. Seiring dengan banyaknya kapal yang singgah di pulau itu, menjadi tekanan terhadap populasi dodo yang terus menurun. Di dalam catatan sejarah yang mencatatkan bahwa awal abad ke-17, dodo sudah mulai jarang terlihat di Pulau Mauritius. Meskipun ada laporan perburuan, jumlahnya tidak sebanyak sebelum kedatangan manusia di pulau itu. Karena masih diragukan kapan tepatnya burung dodo benar-benar telah punah, akhirnya para peneliti modern turun tangan dan mencoba memperkirakan secara statistik kapan dodo benar-benar telah punah. Di sebuah studi oleh Robert dan Slow pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa perkiraan terbesar kepunahan dodo di tahun 1693 dengan tingkat keyakinan 95% bahwa kepunahannya bisa terjadi di rentang waktu antara tahun 1688 sampai 1715, bukan dari tahun 1690-an. Kurang dapat dipercaya. Sementara catatan terakhir yang cukup kredibel justru datang dari tahun 1662 ketika pelaut Belanda bernama Volkert Evers menuliskan kesaksiannya tentang melihat burung dodo. Setelah itu, laporan yang muncul di akhir abad ke-17 tidak lagi jelas dan seringkali diragukan keasliannya. Penelitian ini menggunakan metode statistik untuk menganalisis catatan terakhir kemunculan burung dodo di Mauritius. Karena memiliki bukti langsung seperti spesimen hidup atau laporan saksi mata, karena semakin jarang telah ditemukan pertengahan abad ke-17. Sebagian besar laporan dianggap meragukan atau terlalu kabur untuk dipastikan. Meskipun burung dodo benar-benar telah punah pada akhir abad ke-17, ironisnya justru setelah itulah namanya semakin populer. Pada abad ke-18 dan 19,
Kisah tentang burung aneh dari Mauritius ini mulai banyak dibicarakan di Eropa. Para pelaut yang pernah melihat dodo menceritakan pengalamannya dan beberapa ilustrasi lama menjadi bahan utama gambaran masyarakat. Sayangnya, banyak ilustrasi tersebut tidak akurat karena dibuat dari ingatan atau deskripsi, bukan dari pengamatan langsung. Akibatnya, dodo sering digambarkan lebih gemuk, lamban, dan juga bodoh dari kenyataan aslinya. Popularitas dodo semakin meningkat ketika beberapa sisa kerangka dan spesimen parsial telah ditemukan dan dipamerkan di sebuah museum. Walaupun sangat sedikit peninggalan fisik yang telah tersisa, hanya beberapa tulang tengkorak dan satu kepala serta kaki yang diawetkan. Puncak ketenarannya terjadi pada abad ke-19 dalam karya sastra populer. Salah satu yang paling berpengaruh adalah novel karya Lewis Carroll. Dalam cerita itu, yang berbicara dan ikut berinteraksi dengan Alice. Dari sinilah gitar dodo melekat sebagai hewan yang unik dan mudah diingat.